Halo semuanya, selamat datang di channel Dreamworld. Di sini kita akan menyelami kisah-kisah rakyat Indonesia yang penuh moral, misteri, dan makna yang mendalam. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Siapkan diri kalian, karena cerita kali ini akan membawa kita kembali ke masa lalu, ke sebuah desa yang menyimpan legenda tentang cinta, kesetiaan, dan sebuah kutukan. Kisah ini berjudul Legenda Putri 7, kisah kesetiaan yang mengguncang kerajaan. Jadi, suatu hari di sebuah kerajaan tua bernama Kerajaan Guntung, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Raja Dharma Wangsa. Ia memimpin rakyatnya dengan adil. Namun, sang raja tidak memiliki anak laki-laki. Dia hanya memiliki 7 orang putri yang cantik jelita. Mereka terkenal akan kecantikannya yang melebihi cahaya rembulan. Putri tertua mereka bernama Putri Mayang, seorang yang sangat bijaksana dan lembut. Putri bungsu mereka bernama Putri Purnama, yang terkenal paling manja, namun dengan hati yang sangat baik. Kecantikan 7 putri ini menjadi kabar yang tersebar hingga kerajaan lain. Banyak sekali pangeran dan bangsawan yang datang untuk melamar para putri. Tetapi Raja Dharma Wangsa selalu menolak siapapun yang datang, karena ia ingin anak-anaknya menikah atas dasar cinta, bukan karena politik. Hingga suatu hari, seorang raja dari kerajaan tetangga, Raja Bahal, mendengar kabar tentang Putri 7. Ia kemudian berniat untuk melamar mereka, sekaligus dengan maksud agar salah satu dari mereka menjadi istrinya. Namun, niatnya tidak tulus. Ia hanya ingin menguasai kerajaan Guntung. Akhirnya, Raja Dharma Wangsa menolak lamaran itu dengan halus. Sayangnya, penolakan itu malah membuat Raja Bahal murka. Ia kemudian mengirim pasukan untuk menyerang kerajaan Guntung. Malam itu langit memerah. Pasukan dari Raja Bahal mengepung istana Guntung. Raja Dharma Wangsa memerintahkan agar 7 putrinya bersembunyi di sebuah gua rahasia yang terletak di belakang istana. Mereka semua ditemani oleh seorang pengawal setia bernama Pati Sura. Putri 7 kemudian berlari menembus hutan gelap. Suara panah, pedang terdengar dari kejauhan. Pati Sura kemudian membawa mereka semua menuju gua tersembunyi. Gua itu memiliki pintu besar yang terbuat dari batu, yang hanya bisa dibuka dari luar. Sebelum pergi, Raja Dharma Wangsa berpesan, "Sura,
Lindungilah putri-putriku. Jikalau aku gugur, biarkanlah mereka selamat. Patisura kemudian menutup pintu gua itu dari luar. Sayangnya, serangan musuh datang lebih cepat dari yang diduga. Patisura tidak sempat membuka kembali pintu gua itu karena ia sudah tewas di medan perang. Dan dari dalam gua, Putri Tujuh menunggu berhari-hari. Persediaan makanan perlahan menipis dan habis. Mereka mulai lemah dan hanya bisa berdoa dan berharap. Hingga akhirnya satu persatu dari mereka terbaring tak bernyawa karena kelaparan. Konon, sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Putri Mayang berkata, "Jika ada yang berani mengganggu tanah ini, biarlah ia merasakan penderitaan yang kami rasakan." Dan sejak saat itu, gua tempat mereka meninggal disebut Gua Putri Tujuh. Penduduk sekitar percaya bahwa roh ketujuh putri itu menjaga kerajaan dan akan menghukum siapapun yang memiliki niat jahat. Banyak sekali kisah aneh yang terjadi di sekitar gua itu. Ada yang mengaku mereka mendengar suara tangisan seorang perempuan di malam hari. Tapi ada juga yang melihat sosok 7 wanita berjubah putih berjalan perlahan di sekitar hutan, lalu menghilang begitu saja. Legenda ini bukan hanya sekedar cerita tentang kesedihan, tapi tentang kesetiaan, cinta tanah air, dan pengorbanan. Putri Tujuh rela berkorban demi rakyatnya, walau akhirnya harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Itulah kisah legenda Putri Tujuh, sebuah cerita yang mengajarkan pada kita makna dari pengorbanan dan cinta yang tulus. Semoga kalian semua dapat berjuang di jalan yang benar dan mendapatkan cinta yang tulus. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar cerita rakyat Indonesia tetap lestari sampai nanti. Sampai bertemu di kisah-kisah berikutnya. Bye-bye.